Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 17 Parakan. Selamat mengikuti kegiatan MPLS tahun 2021. Sebelum masuk materi, kita saling mengingatkan untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi dari kerumunan. Perkenalkanlah saya Bu Ilma Sofanavia, guru kimia yang kali ini akan membawakan materi MPLS dengan judul Belajar Efektif. Tolong video penjelasan ini kalian perhatikan karena nanti akan diberikan tugas pada akhir video. Belajar efektif. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, keterampilan, dan sikap melalui hubungan timbal balik antara orang yang belajar dengan lingkungannya. Sedangkan ada golongan belajar ada 4. Yang pertama yaitu belajar dengan menguasai pengetahuan yang meliputi informasi, gagasan, keyakinan, prosedur, hukum, kaidah, dan konsep lainnya. Yang kedua yaitu belajar menguasai kemampuan, yaitu kemampuan dalam bentuk menganalisa, mereproduksi, mencipta, mengatur, merangkum, membuat, generalisasi, berpikir rasional, dan menyesuaikan. Yang ketiga yaitu belajar menguasai keterampilan dan kebiasaan dalam bentuk perilaku dan keterampilan atau keahlian tertentu. Yang keempat yaitu belajar tentang sikap dalam bentuk apresiasi, minat, mempertimbangkan, dan selera. Kegiatan belajar menghasilkan perubahan, yaitu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak mahir menjadi mahir. Beberapa tips agar berhasil dalam belajar, yaitu yang pertama, aktif, dengan cara mengalami, berbuat, dan memberikan reaksi dari apa yang dipelajari. Yang kedua, semakin banyak ragam pengalaman kita mengenal sesuatu bahan pelajaran, maka semakin berhasil kita mempelajari atau menguasainya. Yang ketiga, yakin atau berkeyakinan bahan yang dipelajari bermakna dan bermanfaat baginya. Yang keempat, mempunyai minat yang tinggi akan belajar. Yang kelima, kesiapan mental, keinginan keras untuk belajar, kesungguhan, keteraturan, dan kedisiplinan. Yang keenam, mengulangi berkali-kali untuk membaca atau belajarnya. Hal penting yang perlu diperhatikan agar belajarnya berhasil. Yang pertama yaitu motivasi dalam belajar. Yang kedua, belajar secara teratur. Yang ketiga, pengaturan waktu dan kebiasaan. Yang keempat, metode belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, sosialisasi yang sehat dengan lingkungan. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat catatan. Yang pertama, harus pandai memilih hal-hal pokok yang penting untuk dicatat. Yang kedua, mencatat selengkap mungkin yang ada di dalam catatan, yaitu rumus, definisi, dan contoh. Memakai singkatan yang lazim sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Mencatat skema bahan yang diberikan guru, mencatat dengan buku catatan khusus. Jika guru memakai diktat, catatlah pada lembar folio dan lampirkan pada diktat tersebut. Jika mencatat dalam bentuk lampiran, bundle dengan rapi. Mendengarkan dan memperhatikan guru mengajar adalah belajar yang paling efektif. Petunjuknya yaitu periksa kembali catatan atau tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, para siswa harus menyadari benar bahwa materi yang diberikan guru adalah penting dan benar-benar harus dikuasainya. Yang ketiga, bagian yang belum dikuasai harus diulangi. Biasanya bahan yang tidak dikuasai ditinggal. Belajar dan membaca berulang-ulang materi yang sudah diberikan oleh guru. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Ya, selamat untuk belajar, dan ini ada tugas dari saya, yaitu tugasnya apa pengertian belajar efektif menurut kalian. Yang kedua, kiat-kiat apa saja yang harus diperhatikan saat belajar efektif. Sekian video
pembelajaran belajar efektif. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.